الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بدواما نفعا بعلومه في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائم ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang tua-tua tak disebut gelarnya, yang muda-muda pun tak disebut namanya. InsyaAllah kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan yang InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, bersalawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dan seluruh keluarga kita kelak akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki di tanggal 4 Dzulhijjah di tahun 1445 Hijriah. Di bulan Dzulhijjah ini bahwasanya salah satu bulan penanggalan bulan yang terakhir di penghujung di bulan Miladiah, di bulan ke-12. Ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abdullah bin Abbas qala Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas, ia telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ma min ayyamil amali shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil 'arsy. Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh yang di dalamnya lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dari hari-hari ini. Min hadhihi al-ayyam, maksud Nabi menyebut hari ini itu yakni ayyamul 'ashr, yakni hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk perang di jalan Allah? Apakah termasuk besar pahalanya itu di 10 awal bulan Dzulhijjah ketika kita beramal dibanding dengan berperang di jalan Allah Ta'ala? Qala walal jihad fi sabilillah. Iya, Nabi, meskipun dia berperang sekalipun di jalan Allah, pahalanya paling Allah cintai itulah amal ibadah yang dilakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Seseorang itu dia keluar berjihad, berjuang, bahkan dia berperang dengan harta dan jiwanya dan nyawanya. Thumma lam yurja' min dzalika bi syai'in, kecuali yang pacak menyaingkan
dari 10 Zulhijjah itu kecuali dia berangkat berperang dengan harta dan jiwanya, dia tidak balik lagi. Dia tidak kembali lagi, maksudnya dia gugur. Itulah salah satunya yang pacak nyaingi besar pahala yang ada di keutamaan di awal 10 bulan Zulhijjah. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah ketika kita melakukan amaliyah, seperti amaliyah kebiasaan yang kita lakukan, itu amat sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Statusnya naik. Yang tadi itu amalnya biasa kita lakukan rutinitas seperti biasa, tetapi statusnya naik jadi amal yang amat sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Maka itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu pada jaminan apa tidak, di tahun depan pacak ketemu lagi ya tidak. Ya. Amalan apa baik? Di antaranya boleh dia beramal itu Bapak Ibu sekalian seperti asyam, berpuasa. Nabi melakukan puasa dari awal sampai 9 di bulan Zulhijjah. Kalau memang tidak baca dilakukan, maka boleh dia ambil intinya baik, puncaknya pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah, atau yang dikenal dengan Yaumil Arafah. Ketika jamaah haji itu mereka sedang wukuf di Arafah. Qafa yakufu, waqaf, stop, berhenti. Berhenti apa maknanya? Berhenti memikirkan yang selain Allah Ta'ala. Ketika dia berwukuf di Arafah, fokuslah amaliyah yang dia lakukan, zikir, tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, salawat, qiraatul Quran, dan seluruh amal-amal yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita jangan tidak berpuasa, minimal sampai hari puncaknya pada tanggal 9 yang akan datang. Insya Allah tidak ada perbedaan. Tanggal 9 yang akan datang jatuhnya pada hari Kamis, ya. Yukaffiru sanatal latil madiyah wal qadiyah. Itu pahalanya menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, di tahun sebelumnya dan di tahun sesudahnya. 2 tahun menghapus dosa-dosa 2 tahun bagi yang merasa banyak dosa. Tapi kalau yang merasa tak ada dosa tak apa. Bagi yang merasa banyak dosa. Atau dia juga ngembek pada tanggal 8 Zulhijjah. Di tanggal 8 Zulhijjah itu yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Ya, di situ disunnahkan juga berpuasa meskipun tidak dikuatkan seperti di 9 Zulhijjah. Yukaffiru sanatal latil qadiyah, menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Lumayan 1 tahun. Dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil insya Allah digugurkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau baca dilakukan dari mulai awal, ya awal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, wahwa afdal, itu lebih afdal lagi Bapak Ibu sekalian. Terus amaliyah yang dilakukan, banyak-banyak kita berzikrullah, banyak-banyak bertahmid. Bertahmid itu hamdah, memuji Allah, atau bertasbih, ya menyucikan Allah, atau bertahmid, bertasbih, bertakbir, atau juga beristighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, atau banyak-banyak juga membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atau ibadah yang paling puncak itu adalah selain sholat, ya, selain haji dan lain sebagainya, ialah qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran bagi yang sudah dia baca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Dan juga termasuk amaliyah ibadah yang Allah cintai itu, yakni wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan lahir batin, dan bagi waktu timingnya dia ada jadwal keberangkatan di tahun ini. Haji juga termasuk salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Ta'ala tentunya. Yang wajib cuma 1 kali, yang sunnah boleh berkali-kali. Cuma berhubung zaman media di Indonesia ini
uang nak daftar haji pakai dia DP dulu, dapat porsi, nunggu antrian, laju nak berangkat haji dah susah. Cuman permudahnya itulah, kalau dia ada kangen, rindu dengan Baitullah, rindu dengan Madinah, ya Kubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berumrah. Apa bedanya haji sama umrah? Kalau haji wajib cuma sekali, meskipun haji berkali-kali itu hukumnya sunnah, tidak wajib lagi. Tapi kalau umrah pajak dilakukan berkali-kali. Pajak umrah dilakukan berkali-kali, hukumnya sunnah. Nah, haji juga termasuk salah satu amalia ibadah yang Allah Ta'ala cintai. Cuman kasihan Furoda ni lagi kecil, maknanya kisahnya belum keluar. Haji Furoda, beberapa waktu yang lalu kami ngisi ceramah Haji Furoda. Insya Allah berangkat tanggal 23. Pecah tidak berangkat juga belum. Masya Allah. Sudah mengundang sana sini, buat acara tasyakuran doa bersama larami. Saat ini maknanya mungkin masih belum tentu juga bisa. Cuman kami dengan buka di YouTube semalam, kabar terbaru 4 jam. Wallahu a'lam kebenarannya apa tidak. Kalau tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji Furoda. Wajib tak tahu. Tak tahu sistem yang mana yang tak beres ini. Tak tahun ini aduh banyaknya ujian. Apalagi haji akbar ya. Sedih gitu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Haji ya. Dan termasuk ibadah yang Allah cintai itu pada puncaknya tanggal 10 Zulhijjah, itu adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Kurban yang berasal dari 3 kata. Qarraba yuqarribu qurbanan. Apa maknanya? Maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengertian kita secara harfiah, secara sehari-hari, pengertian kurban itu korban. Ya, korban. Kurban hurufnya qaf, ra, ba. Kurba, qarraba, yuqarribu, qurbanan. Hampir sama dengan pengertian kita, maknanya korban. Ya, dengan korban. Anggaplah kita itu sesuatu korban, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Ngapa Nabi Allah Ibrahim berkorban? Karena itu titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, lemah kalau ini korbankan binatang ternak, ini anak kandung disuruh dikorbankan. Dan dengan cara tentunya tidak termasuk hukum akal sehat, disembelih. Bapak Ibu sekalian, ngapa sampai Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya? Karena dulu Nabi Allah Ibrahim itu orang yang dikenal dengan dermawan, hobi sedekah, dihabiskan hartanya. Nabi Ibrahim itu pernah menyembelih ratusan ekor domba, ribuan ekor domba dan ratusan ekor onta. Dia sembelih, dia korbankan seluruhnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada uang halayak ramai, masyarakat pada umumnya, khususnya wa at'imul ba'isal faqir, bagi uang-uang yang tidak kalau makan daging, uang fakir dan uang miskin, dibagikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sampai suatu ketika Nabi Allah Ibrahim dipuji oleh para malaikat. Malaikat memuji, seluruh manusia pun memuji Nabi Ibrahim. Maka muncullah sifat manusiawinya. Ketika dipuji, apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kalau aku punya anak, jangankan diriku, anak pun siap aku sembelih. Ini manusiawi Pak, namanya manusia. Manusia itu tidak lepas daripada salah dan khilaf. Nabi Allah Adam melanggar memakan buah khuldi, tapi mereka maksum. Nabi Muhammad pun Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul yang mulia, tentunya tidak terlepas daripada khilaf manusia. Apa contohnya? Ketika ada orang buta datang menemui Nabi, Nabi bermuka
kemasan. Allah langsung tegur, turun surah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ngapa kau bermuka masam hai Muhammad ketika wong buta tu datang menemui kau dan bertanya. Ya, ini sifat khilaf. Cuma kesalahan para nabi dan rasul itu dijadikan pelajaran bagi umatnya di masa yang akan datang. Tidak selalu salah. Nabi dan Rasul cuma satu kali melakukan kesalahan, tidak diulangi lagi. Kalau kita ini berkali-kali dan tahu salah, masih dilanjutkan gitu. Makanya beda kalau Nabi dan Rasul itu masum, kalau kita ini alhamdulillah masum. Ya. Kalau Nabi dia terpelihara dari maksiat. Ada contoh lagi. Suatu ketika Nabi ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada berapa? Ada yang ngomong 7 dengan anjingnya, ada yang ngomong 8 sama anjingnya. Apa jawab Nabi? Qala ghadan, besok. Jawab Nabi, besok. Agak tunggu jawabannya besok. Besok dia tunggu jawabannya, dah kaki turun ayat. Besok hari kedua, tidak turun ayat. Sebab biasanya kalau ada orang bertanya, langsung turun ayat. Ini apa dah datang? Dah turun ayat. Malaikat Jibril menurunkan ayat dari Allah Ta'ala. Pas hari ketiga turun surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jika wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah engkau sekali-kali mengatakan sesuatu yang belum pasti itu besok, hai Muhammad. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengatakan dengan kata insya Allah. Nah di sini Nabi ditermen, baru turun ayat kepada aku, menegur aku. Jadi dia pelajar buat umatnya, kalau dia ada janji, jangan galak ngomong memastikan belum sesuatu yang pasti besok. Minggu depan bulan depan insya Allah. Jawabannya insya Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak sudah kebiasaan, giliran berjanji bakal datang, kemudian insya Allah. Jadi image uang itu kalau memang ada selesai insya Allah, datang tidak. Ngaku? Karena kebiasaan kita sudah biasa pakai kalimat insya Allah, biasa tidak datang. Ini yang salah kadang. Dia nyebut suatu janji, menyebut nama Allah, dia berani pertaruhkan sesuatu yang tidak pasti dia datangi, itu haram, hukum tidak boleh. Kecuali di waktu halangan nian, sakit perut misalnya, tidak datang, minta maaf. Memang ada datang ya, perut sakit atau ada tahu-tahu ada tamu datang, ada bela-bela dan lain sebagainya. Ya kalau dia sengaja dia tidak datang, maka dia sudah mempertaruhkan atas nama Allah dia bakal datang. Jadi orang tengah ngomong insya Allah datang, tapi tidak datang. Jadi image orang tua sudah rusak. Kalau insya Allah tidak bakal datang lah. Cuman kalau kami ngaji dengan kiai, hadir kiai insya Allah. Kalau sudah insya Allah datang lah, kecuali dia sakit. Kecuali dia ada halangan. Bapak Ibu sekalian. Nah inilah Nabi Allah Ibrahim ketika itu pada puncaknya, waktu Nabi Ibrahim belum punya anak, nikah dengan Sarah tak punya anak. Ketika nikah dengan Hajar punya anak. Fabashsharnahu bi ghulamin halim dalam surah Saffat. Dan kami beri kabar kepada Ibrahim dengan seorang anak yang berhati penyabar. Maka lahirlah Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Singkatlah cerita, sampailah pada puncaknya malam ke-6, malam ke-7, malam ke-8 Nabi Allah Ibrahim mimpi 3 malam berturut-turut. Mimpinya langsung seruan, ya Ibrahim ufi binuzrika, hai Ibrahim bayar nadarmu. Mimpi kedua sama, mimpi ketiga sama persis. Maka itu dikenal dengan pada malam ke-8, hari ke-8 dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Apa maknanya? Hari memikirkan mimpi, merenungi mimpi yang 3 malam berturut-turut. Apakah benar ini perintah dari Allah atau cuma sekedar mimpi biasa-biasa baik? Tapi ketahuilah pada hari ke-9 yang dikenal dengan Yaumil Arafah, ya, Nabi Ibrahim, Arafah ini asal kata dari kata Arafah yu'arifu, arif,
mengenal dan bisa memastikan yakin, hakul yakin bahwa itu benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-8 memikirkan mimpinya, merenungi. Hari ke-9 hakul yakin kalau itu benar perintah Allah. Hari ke-9, Bapak Ibu sekalian. Sampai dari hari ke-9, maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Hajar. Hajar, hari ini Ismail jangan lupa kau mandikan, kau dandankan pakai pakaian yang bagus, yang putih, yang bersih, beri dia minyak wangi, pakaikan igal imamah yang perfect, yang sempurna. Dia besok nak ku bawa berjalan, nak ku ajak jalan-jalan. Sampai dari tanggal 10, tiba-tiba iblis datang nemui Hajar. Hajar, tahu tak kau Hajar? Laki kau nak bawa anak kau ke mana? Katanya nak bawa kondangan, nak bawa jalan-jalan. Ni kalau bahasa kita ni nak bawa berjalan. Oi Hajar, tak kata cerita bawa jalan-jalan anak kau. Kalau bahasa kita refreshing jalan-jalan, dia bawa pisau sama tali Hajar. Jadi anak kau tu nak disembelih. Nak disembelih, berdesau Hajar dengar. Nak disembelih, katanya perintah Allah. Coba kau pikir Hajar, apa benar perintah Allah itu bertentangan sama akal sehat? Cerna Hajar kalau bahasa kita jawab. Coba kau pikir dengan pikiran ini, menurut akal sehat. Begitu dengan perintah Allah, Hajar tak banyak ngomong. Kalau memang itu benar perintah Allah, Hajar ngomong, tak usah ke Ismail, aku pun siap juga disembelih. Beliau ngomong, gila ni maknya ya. Anaknya gila, lakinya gila, maknya lebih gila lagi artinya. Iblis nak mojok Hajar, dempet dia batu kerikil, dipapitnya, kena mulutnya, baru berlari. Izhab lain kau, lari kotor-kotor, belis artinya. Berlarilah iblis dengan rasa dongkol kesalnya tadi. Mojoklah Ismail sama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia tak berhenti. Tidak kena lakinya, tidak kena anaknya, tidak kena bininya, diputar-putar dia ke situ kan. Kadang-kadang sama bininya tidak, sama lakinya kena, sama lakinya tidak kena, sama anaknya kena. Lakinya anak tidak kena, biasanya ibu ni yang paling cepat yang tergoda. Biasanya, tapi tidak ibu-ibu sini dah. Yang di Hong Kong sana. Masya Allah, tabarakallah. Pas hari ke-10 puncaknya di tanggal 10 Zulhijjah, sampailah di Jabal Qurban. Disitulah terjadi dialog antara ayah dengan anak. Bapak Ibu boleh dibuka dalam surah Saffat ayat 100. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala anak itu sudah dapat bisa diajak bekerja sama, diajak berdiskusi, bisa diajak bertukar pikiran. Balagha dalam tafsir Imam Jalalain, Nabi Ismail sudah masuk usia mana? Balagha ma'ahu sa'ya, lah pacak bersama dengan ayahnya, bertukar pikiran, bertukar pendapat, pacak diajak bekerja sama. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai permata hatiku, wahai jantung hatiku, inni ara fil manam adbahuka. Nah, sesungguhnya ayahmu, aku bermimpi melihat aku menyembelihmu. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, adbahuka, aku yang menyembelihmu. Okay. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu tentang hal mimpi ini anakku, lakukan atau tidak? Nabi Ismail jawab dengan ringkas, jelas, padat, tak katik lagi mikir-mikir. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Nabi Ibrahim Ismail merespon langsung, tak katik koma, langsung dia jawab, wahai ayah, if'al ma tu'mar. If'al ini fi'il amr, lakukanlah atas yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin.
jika nanti aku mati ayah, kau akan mendapati aku di dalam surga bersama orang-orang yang sabar. Ini jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, maka Allah karuniakan zuriat keturunan yang saleh. Beda dengan Ma'el zaman sekarang. Ma'el zaman sekarang nujaba ya. Tapi kalau Nabi Ismail ini, Masya Allah, Nabi Ismail if'al ma tu'mar. Lakukanlah ayah apa yang telah Allah perintahkan kepada ayah. Niscaya ayah akan mendapati aku bersama orang-orang yang sabar. Tapi ini yang membuat hati kita terenyuh ketika penyembelihan itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, sembelihan 2 kali itu tidak ada makan oleh Nabi Ismail. Falamma aslama, manakala keduanya telah pasrah total. Ismail sudah pasrah, ya. Ibrahim sudah pasrah. Minta Nabi Ismail itu 5 permintaan supaya apa? Supaya ayah, sebelum engkau menyembelih aku, mohon kiranya ayah pastikan pisaunya dengan tajam. Pastikan pisau itu dalam kondisi yang tajam supaya tidak menyakitkan diriku, supaya penyembelihannya berjalan dengan cepat, dengan lancar. Yang kedua, ayah, hadapkan wajahku ke wajah ayah agar aku bisa melihat ayah dan ayah pun bisa melihat aku. Ayah, lepaskan kaki dan ikatan kaki dan tanganku ayah, supaya kita sama-sama ridha, supaya kita sama-sama ikhlas. Aku ikhlas, ayah pun ikhlas. Wahai ayah, jangan sampai percikan darahku ini memerciki bajumu. Seandainya kena cipratan darah dari darahku ayah mengenai bajumu, kau akan senantiasa teringat dan terkenang kepadaku. Dan yang kelima, duhai ayah, andaikan nanti proses sembelihannya sudah berjalan, bajuku penuh dengan simbahan darah, jangan kau bersihkan, berikan langsung kepada Ibunda Hajar agar ia menjadi syahid di hadapan Allah Ta'ala. Bahwasanya itu adalah bukti satu cinta. Cintaku, cinta ayah, cinta ibu itu menuju kepada yang satu cinta, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya digulingkanlah wa tallahu lil jabin, diletakkannya Ismail di sebelah pelipisnya. Lebih kurang macam ini. Kalau ini dia binatang kurban menghadap ke arah kiblat di sana, jadi mereka dah sama-sama berjingok sudah. Ibrahim ikhlas sudah, Ismail ikhlas. Malaikat bergemuruh, bertasbih, memuji, bertahmid, bertakbir, memuji Allah Ta'ala. Luar biasa. Akhirnya sembelihan pertama, Bismillahi minka wa ilaika wa laka fataqabbal minni. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, kurban ini dari engkau, milik engkau, karena engkau, terimalah kurbanku ini ya Allah. Waktu pisau itu nyembelih leher Ismail, tidak makan, tidak makan, tak mempan. Iblis bercingkrak, saudara Ibrahim, buang-buang waktu kau, buang-buang waktu kau Ibrahim. Takkan mungkin perintah Allah itu bertentangan sama akal sehat. Pikir Ibrahim, tak banyak ngomong Nabi Ibrahim, dia batu kerikil, babitnya ke iblis. Sembelihan kedua, tidak makan lagi. Nabi Ibrahim tidak kena kodam. Ismail pula, saudara Ismail, capek-capek buang waktu, dimbeknya batu kerikil, dibabitnya oleh iblis. Idhab lain kau. Itulah dikenal dengan melempar jumratul ula, wusta dan aqabah, simbol permusuhan antara manusia dengan iblis tatkala peristiwa menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Nabi Ibrahim itu kesal dengan iblis. Fatalaba sikin al-hajar sadisfain, yang tidak sudah menggoda, ditebaskan pisau tadi itu kepada batu yang besar. Batu itu terbelah dua, besar iblis. Tajam artinya, tajam. Waktu sembelihan yang ketiga akan berlangsung, Allah langsung menyeru, wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami seru dia, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang
yang besar lagi amat nyata. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, wa fadainahu bidzabhin azim, dan kami ganti kami tebus anak itu dengan hewan kipas yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan sejarah ini kepada di masa ala Ibrahim. Selamat atas keberhasilan engkau wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim adalah termasuk golongan hamba-hamba kami yang beriman. Habis kisah itu, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Maka kami beri kabar kepada Ibrahim, setelah lahir Ismail, lahirlah Ishak dari janin Sarah. Kalau tadi ada Sarah diangkat wong mandul, dengan kuasa Allah Ta'ala lahirlah setelah Ismail dari janinnya Hajar, kemudian keluarlah dari janinnya Sarah Ishak, Nabi Ishak alaihi wassalatu wassalam. Ini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Baca kita ambil hikmah, ternyata yang kehendak Allah menyembelih Nabi Ismail itu, ya, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail sembelih, ternyata yang dimaksud itu bukan secara lahiriah. Meskipun dalam syariat itu harus dilakukan, tetapi menurut ulama al-hikmah, ulama ahli hikmah, hukama, ulama tasawuf, yang dimaksud itu apa kata Allah Ta'ala sembelih idhar, yang disuruh sembelih, yang disuruh sembelih itu adalah rasa memiliki Nabi Ibrahim. Ya, rasa memiliki, seolah-olah Allah berkata, hai Ibrahim, dulu kau memang cinta dengan aku, tapi setelah aku karuniakan engkau seorang anak, maka cinta kau terbagi. Masuk rasa cinta kau kepada anak, maka buktikan, ya, buktikan mana cinta kau lebih besar kepada aku atau kepada anakmu, maka sembelihlah anak. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim membuktikannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta dengan sesuatu, kita siap berkorban dengan yang kita cintai. Bapak rela pergi pagi balik malam demi keluarga yang dia cintai. Ibu juga rela siap di rumah jadi babu kepada jadi babu kami ni pak, puji ibu ngomong, puji bapak ni ngomong sama baik, kami juga jadi kacung. Yang bapak jadi kacung, yang ibu-ibu jadi babu keperingnya tu. Demi untuk yang dicintai, ngurus anak, ngurus laki, ngurus rumah tangga dan lain sebagainya. Demi yang dia cintai. Jadi hidup ini dia tidak cukup dengan kata aku cinta kau, tidak cukup. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tidak cukup. Wa af'alun bil arkan, tidak cukup dibenarkan dalam hati. Tapi wa af'alun bil arkan tidak cukup, wa tasdiqan bil qalbi, dibenarkan dalam hati, tapi wa af'alun bil arkan dibuktikan dengan perbuatan. Nabi Allah Ibrahim membuktikan kalau dia cintanya lebih besar kepada Allah dari ketimbang cintanya kepada anaknya. Sembelih. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, ternyata Allah ingin mengajarkan kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad khususnya di masa yang akan datang, buanglah rasa memiliki di dalam dirimu. Kita ni kan cuma sekedar titipan, Pak. Anak titipan. Kita tidak salah cinta sama anak, cinta sama keluarga, cinta sama harta, pangkat, jabat, kedudukan, tidak salah. Cuma jangan sampai masuk rasa memiliki. Kalau ada rasa memiliki, itu biasanya ketika yang punya yang lembek, ada rasa sakit. Ada rasa sakit. Ada orang titip motor dengan kita, tolong aku titip motor dengan kamu, tolong kau jaga baik-baik, nak pakailah. Kalau rusak dandan kan, cuman waktu dia kena ngembek, tolong dalam kondisi seperti ini. Kira-kira macam itu. Begitu yang titip nak ngembek, kita merasa biar ini punya aku, tidak bisa, kata malu. Dalam malu, kira-kira macam itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang dikehendak di sini Allah menghendaki buang, sembelih, bunuh rasa memiliki.
Maka itu hakikat fakir itu tidak memiliki dan tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ngomong ya Mama, waktu ketika terjadi sesuatu musibah yang Allah ambil, sakitnya itu di sini. Ya kenapa? Karena ada rasa memiliki. Maka itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Bapak Ibu sekalian, itu hikmah yang baca kita ambil. Nah, ngomong-ngomong masalah korban ini bagi para nabi dan rasul itu hukumnya wajib mutlak. Tapi bagi kita itu hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kutiba alayyan nahr wa sunnatul lakum. Diwajibkan atas diriku berkorban dan sunnah bagi kalian. Jadi korban itu bagi diri Nabi wajib. Indana bagi kita sekalian itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi sunnah di sini wahiyya sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah yang dikuatkan, sampai-sampai Nabi mengultimatum dalam sebuah hadisnya, man lahu sa'atan, siapa wong yang di tahun ini dia mampu berkorban, falam yudhi, dia tidak rela berkorban. Dia mampu tapi tidak rela berkorban. Fala taqrabanna musallana, janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Kalau bahasa kasarnya nyau. Ingat aku tengok dari kau ni ketawa sah. Jadi kalau bahasa kasar kita apa? Nabi tidak kalah tengok rai wong yang dia mampu berkorban, dia tidak kalah berkorban. Nyau. Terjemah aku nyau. Dan negara tengok oleh Nabi SAW. Begitu amat sangat dikuatkan. Maka itu salah satu syarat korban itu mampu. Hukumnya sunat muakkad. Macam Ustaz, kalau kami berutang boleh tak? Tidak usah ke yang wajib, yang sunat tidak boleh berutang. Tak boleh berutang. Yang wajib tidak boleh berutang mutlak, apalagi yang sunnah. Apa syarat korban itu? 3. 1 baligh, 1 muslim. 2 baligh, 3 mampu. 1 muslim. Kalau dia non muslim berkorban tidak masuk syarat. Tapi tiba-tiba ada encik-encik datang ke masjid ini, hanya woi mau kasih sapi ya, woi mau kurban lah. Ini misalnya. Dia jual sapi, jangan kita tolak dan kita ngomong. Jangan kita ngomong, hanya cik bukan orang itu lah, ada boleh jangan. Ambil sapinya, cengkam ngomongnya kan siang. Mau kasih, tanya ada lagi tak omongnya? Ada lagi tak? Itu hukumnya memang bukan korban, tapi itu hukumnya sedekah biasa. Ambil sembelih bila perlu buat mana sebagian ulama berpendapat itu dikorbankan, dia niat dia untuk berkorban, dia tidak masuk syarat, maka alihkan. Karena diunjuk itu sudah sama pati, jadi hak panitia, jadi hak umat muslim meskipun dalam hakikatnya dia tidak ada masuk syarat. Kita korbankan atas nama siapa yang belum berkorban. Jadi maka boleh hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika dia nak melok perempuan, hanya boleh yang melok ada misalnya kan, nak pengen kasih 3 juta untuk korban misalnya kan. Nah itu kita boleh jelaskan cek tidak masuk syarat. Tapi kalau dia sudah bawa sapi, ya. Kalau dia sudah muslim, tidak apa-apa. Yang kedua, baligh. Ada orang yang mengorbankan anaknya belum baligh. Bagaimana hukumnya? Tidak masuk syarat. Bagusnya keka dulu. Ustaz, dia sudah keka. Cuma nak pengen korban. Afdalnya lemaklah dia unjuk bagian keluarga yang belum pernah korban yang paling mudah. Bagaimana dengan keluarga yang mudah meninggal? Boleh tak dikorbankan?
perintahnya tidak ada, larangannya juga tidak ada, maka boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tapinya. Kalau dia misalnya pernah berwasiat illal wa'ad, wasiat apa nih kepengen nak korban. Kalau murabah sampai apa nak pengen korban. Tapi kalau murabah tak sampai, atau misalnya apa suatu saat tak kati lagi, nak tolong kau korban kepada apa, itu wasiat tunaikan. Dan boleh atas nama almarhum yang sudah meninggal, ya, karena dia ada wasiat. Tapi ketika dia tidak ada wasiat, ini dikorbankan atas nama almarhum, bukan tidak boleh, kurang afdal. Kurang afdal. Kenapa? Ketemu wong yang kritis, ini sapi dari siapa? Almarhum Fulan bin Fulan. Wong kritis, hebat Pak, kau dari kubur pocak ngirim sapi. Lama tiba kau pocak ngirim sapi. Itu wong kritis, Afdolnya Bapak Ibu sekalian, niat yang hidup tapi dalam hatinya dihadiahkan pahala kepada yang sudah meninggal. Sebetulnya niat wong itu sama cak itu, cuman atas nama almarhum misalnya atau almarhumah, niat itu nak dihadiahkan pahala kepada almarhum, cuman teknisnya yang salah Bapak Ibu, kurang tepat. Ngapa? Karena ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Apa kata Nabi? La yatasaddaqar rajulu fi hayatihi bisihatihi bidirhamin khairun min ayyatasaddaqa bimi'ati dirhamin ba'da mautih. Ini hadisnya. Seseorang itu jika dia hendak beramal, bersedekah, lebih afdal lagi hidup, lagi sehat. Satu lagi hidup itu lebih baik ketimbang 100 setelah mati. Bukan tak sampai. Aku niat sedekah, berkorban. Aku masih hidup, niat aku niat. Aku dah kakek lagi, dah meninggal, ada keluargaku, bersedekah untuk diriku, misalnya atas nama diriku, atau berkorban atas nama diriku dibanding 100 setelah mati. Bukan niat aku lagi, tapi niat keluargaku. Tapi tetap sampai. Cuman perbandingan itu 1:100 kan sayang. Pahalanya bersalah. Lagi hidup, niat yang hidup baru dihadiahkan kepada yang meninggal. Itu teknisnya Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti tidak boleh. Cuman lebih afdal tetap niat yang hidup, maka pahalanya dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Kapan jatuh niat? Sekarang boleh, tak apa-apa. Lah masuk 1 Zulhijjah boleh. Cuman proses penyembelihan itu baik. Ketika nak disembelih itu lebih di-upgrade lagi. Misalnya disunnahkan dia membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai akhir. Membaca bismillah, jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salawat dengan Nabi. Ya, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma minka wa ilaika wa laka fataqabbal. Ya Allah, korban ini dari Engkau, untuk Engkau, milik Engkau, maka terimalah korban, sebut namanya Fulan bin Fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika disembelih pastikan urat-urat ini putus. Urat leher, urat makan, urat napasnya. Jangan sampai urat ini tidak putus. Kalau dia nyembelih pisau model macam ini, posisi pegang pisaunya, pisau juga model macam ini, yang mana yang nyaman menurut dia. Dan ingat, ketika dia memutus urat-urat ini, pastikan terputus galau. Jangan kaget ketika dia nyembelih, terangkat belum putus, nyambung lagi, awas ya, dia sudah dibangkit. Dihukumkan dalam fikih sudah dibangkit. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tolong juga perhatikan tentang masalah menyembelih dan lain sebagainya. Maka itu perlulah kita ini belajar bagaimana teknik-teknik menyembelih halal, supaya jangan jadi haram, Bapak Ibu sekalian. Kemudian syaratnya tadi balik. Yang kedua balik. Yang kedua balik.
Jadi kalau ada anak dia nak dikorbankan belum balik, tidak masuk syarat. Yang ketiga, mampu. Mampunya ini kalau dia pacak menanggung nafkah bagi dirinya dan keluarganya 4 hari 4 malam di hari ini, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Dia mampu menanggung nafkah dirinya dan mampu menanggung nafkah keluarganya. Dan dia ada duit cukup untuk membeli hewan kurban, maka dia dikategorikan mampu. Kecuali aku ada duit macam ini lah. Kalau misalnya aku belikan korban lah juga kayak tidak ada makan, ya? Atau kayak susu muda habis. Aku ni ada juga ustaz duit, cuma aku ni cicilan aku lebih besar lagi. Itu berarti belum mampu. Jadi intinya duit untuk korban itu memang duit yang tak kali diganggu, Bapak Ibu sekalian. Itu dia termasuk kategori mampu. Tapi kalau dia dengan dalil yang kami sebutkan tadi, hana hene inilah itulah, maka tidak dimasukkan dengan kategori mampu, Bapak Ibu sekalian. Itu batas daripada mampu atau tidaknya. Dan kemudian kalau sistem pembagian secara ringkas baik kami sampaikan di sini, pembagian hewan kurban itu bagi yang mustahik itu tidak ada keharusan sekian dekatik. Tapi bagi mudhohi yang berkorban itu kita membek dalil dalam Al-Quran. Kata Allah di situ, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebahagiannya. Fakulu minha. Siapa yang diminta makanlah sebagian ini? Para mudhohi, para yang berkorban. Berapa ni yang sebagian itu? Sepertiga. Ya, sepertiga. Wa at'imul ba'is. Dan kemudian sisanya itu bagikan kepada tetangga yang berduit boleh, yang cukup boleh, bahkan kepada yang mu'alaf juga boleh. Kepada orang yang non-muslim juga boleh. Tapi prioritas kedua muslim. Sudah terbagi kalau baru tunjukkan yang non-muslim. Untuk apa? Syiar Allah. Supaya haji itu buka. Ulama agama Islam ini, kami yang non-muslimin boleh bagian. Masih Islam bilang, ini siapa tahu kan? Yang ketiga, al-fakir, dan kepada orang yang fakir dan miskin. Jadi yang namanya korban itu bebas dia siapa baik. Non-muslim juga boleh linjuk, cuma diutamakan di wilayah sekitaran yang berkorban itu, Bapak Ibu sekalian. Sepertiga, kalau dia berkorban itu, misalnya dia korban sekok kambing. Ini ada korban sekok kambing. Misalnya daging kambing dia berapa standar paling dikit dagingnya? 10, 20? 15 kilo. Daging kambing itu 15 kilo misalnya. Sekok kambing ini kan untuk sekok wong. Ustaz, katanya sekok kambing untuk 7 wong juga bisa. Anda jelaskan dulu sebelum pembagian. Dalam hadis di dalam Sahih Muslim, Jawahirul Bukhari, di Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi itu mufakat kalau onto 7 wong. Onto 7 wong, bahkan dalam keterangan lain baca 9 wong, tapi tidak dipakai hadis ini. Yang paling banyak 7. Termasuk binatang sapi, lembu, kerbau. Itu 7 wong. Sama Ustaz kalau dia sikok wong mampu dia dewean atas sama dewean, wah afdal, lebih afdal lagi. Dia wong sikok, dia nak ngembek dewe, dia nak korban atas nama dia dewe, boleh, lebih afdal lagi. Nak sikok wong sikok sapi juga boleh, cuma rugi. Lemaklah dia masukkan bagian keluarga yang belum berkorban, meskipun dalam syariatnya dia dewean duitnya. Kemudian kalau kambing itu sikok kambing, domba, kipas, biri-biri, binatang sejenisnya itu untuk sikok wong, bukan untuk 7 wong. Nah dia ngomong boleh termasuk keluarga, maka itu hukumnya di sini bukan cuma sekedar sunnah muakkad baik, ini juga termasuk sunnah kifayah.
kaifiyah. Sunnah kifayah itu ialah salah satu sunnah. Kalau dilakukan satu keluarga yang berkorban, maka akan terangkat dosa orang yang tidak berkorban. Bisa berdosa, bisa. Kalau dia mampu, maka kifayah itu seperti orang sholat jenazah. Ada mayit, tugas kita selaku muslim ini ghusluhu, memandikannya pertama. Kalau tak kata yang memandikannya seluruh manusia berdosa kalau. Ya, pertama memandikannya. Dia nak bandit ke, nak maling ke, nak korupsi ke, ya, nak apa wae, kewajiban kita tetap memandikannya. Ada wong sikok yang mandikannya, terangkat dosa wong yang tidak mandikannya. Kemudian wa takfinuhu, mengkafaninya. As-salatu alaihima, menyolatkannya. Ini harus ada wong yang menyolatkannya. Wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jadi kalau sudah ada wong sikok yang menyolatkannya, maka akan terangkat dosa wong yang tidak ada menyolatkannya. Sama hal seperti kurban. Satu keluarga itu kalau ada satu orang yang berkorban, maka akan terangkat dosa wong yang tidak berkorban. Misalnya gini, dalam satu keluarga itu diberikan 2 atau 3, dia mampu untuk berkorban, maka cukup satu wong yang berkorban menggugurkan dosa wong yang tidak berkorban. Ustaz, kami cuma mampunya sekeluarga cuma sikok. Sikok kambing itu dia berkorban telah mewakili satu keluarganya, makanya pahalanya dapat galo-galo. Meskipun tidak disebut nama fulan tidak. Itu namanya sunat kifayah. Jadi bukan berarti sikok kambing sudah termasuk satu keluarga, bukan. Itu bagian batasnya kemampuan cuma sikok untuk berkorban. Jadi bininya ngomong, kak, kamu nak lemak, aku juga nak berkorban. Itu jadi bini kau lebih afdal lagi, Bapak Ibu sekalian. Lah Nabi dulu melakukan dia sikok kambing, dia balik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Tidak tuntas untuk hadisnya. Nabi itu berkorban sikok kambing untuk dirinya, sikok kambing untuk keluarganya. Allahumma min wa ali Muhammad. Kambing yang ketiga, Allahumma min ummat Muhammad. 3 kambing, pertama untuk diri Nabi, kedua untuk keluarga Nabi, dan ketiga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum diberikan kemampuan untuk berkorban, tidak usah kecil hati, kita sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman jangan ngomong tidak mampu, kalau kita mampu nih ya. Dan kita nih kalau baca mampu, harus bisa, Bapak Ibu sekalian ya. Masalah pembagian tadi, kalau sikok kambing sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk jiran tetangga sanak family handetolan, dan sepertiga untuk fakir miskin. Bagaimana kalau sapi? Sapi bobotnya macam-macam. Kita ambil bersih dagingnya, ada yang 100 kilo misalnya, ada yang 120 kilo, tergantung sapinya. Taruhlah sapi itu misalnya 100 kilo Pak. 100 kilo itu sepertiganya untuk yang berkorban, mudhhi. Kalau dia 100 kilo berarti 30 kilo. Nah 30 kilo itu dibagi 7 untuk yang berkorban. Sisanya 70 kilo itu maka dibagi-bagikan. Inilah tugas panitia. Ingat, panitia ini ikhlas. Ikhlas. Tak boleh ngambil upah dari kurban. Apakah dia mustahik? Mustahik juga. Cuman prioritas kedulu sama wong yang fuqara wal masakin. Dan juga tak boleh panitia itu dikimpeli, tak boleh. Tidak boleh nyual bagian dari adon yang di hewan kurban, tak boleh. Sikok nyual kulit, sikok nyual kepala, itu hukumnya wong yang berkorban batal dan dosa. Maka itu sebabnya panitia dia harus pacak-pacak. Dan jangan lupa akad uang korban itu. Misalnya sikok sapi 3 juta, dikali ke 7 21 juta, top dapat harga 19 juta, sisa 2 juta itu ngomong sama mereka akan jadi untuk operasional. Kalau sudah operasional termasuk untuk biaya tukang nyembelih, untuk makan, untuk minum, konsumsi Bapak Ibu sekalian, dan juga termasuk sebenarnya dia
Kita meskipun dilakukan di lapangan masjid, di halaman masjid, tidak boleh pakai fasilitas masjid seperti air, seperti lampu dan lain sebagainya, listrik. Kenapa? Ini ibadah individu, bukan mutlak masjid yang milik. Cuma lemaknya dibuat di masjid itu ada kebersamaannya, Pak. Jadi mana solusinya, Ustaz? Makanya duit operasional itu kita keluarkan untuk nutupi biaya bayar banyu. Kalau 100% minimal 1/4 atau separuhnya. Termasuk juga listrik, Bapak Ibu sekalian. Karena memakai fasilitas masjid itu pada hakikatnya sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh kecuali yang berkaitan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Karena ini ibadahnya ibadah individu. Tidak harus di masjid dilakukan, di rumah juga boleh, di tempat siaga juga boleh. Tapi kalau dia pakai masjid, kira-kira kita nih juga harus mengeluarkan budget yang untuk menutupi apa yang kita pakai di masjid, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah sekilas tentang pembahasan masalah kurban. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa pada pagi hari ini yang ingin ditanyakan seputar yang dibahas atau di luar itu dipersilahkan. Oh iya, siap. Terima kasih Bu pertanyaannya. Cuma 2 Bu ya. Karena jam terakhir yang kami tangkap, dia ini mampu untuk berhaji. Cuman karena faktor sesuatu banyak halangan yang menyambat dia menunaikan ibadah haji sampailah akhir hayatnya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Takut dia kaget, beliau yang sudah meninggal dunia haji, dia mampu berhaji ini, takutnya termasuk yang dikatakan Nabi, dia nak dimatikan cara agama Yahudi atau Nasrani. Solusinya Bu gampang, badal ke hajinya, badal haji. Dan ibu-ibu yang nak membadalkan haji jangan masing-masing atau badal umroh, cari wong yang terpercaya. Karena apa? Karena tidak sedikit oknum-oknum itu mereka yang nakal. Dia seolah-olah buat badal haji sementara tidak digawekannya. Jadi kalau ibu nak cari solusinya itu Bu, badal haji tidak ada mahal dibanding dengan berangkat haji niat. Sekarang tak bagi 50, hampir 60 ya reguler, menunggu 20-30 tahun kalau haji. Kalau badalnya itu kalau tidak salah di angka sekitar lebih kurang 15 juta 15 juta atau kuranglah dikit Kalau ibu nak badal haji, insya Allah kami ada tempat yang amanah. Di situ tidak cuma sekedar amanah, kaget juga diunjuk videonya ketika dia wukuf di Arafah dan juga ada sertifikat. Dan ini amanah insya Allah. Ya, kalau sertifikat itu sebenarnya macam dibuat. Ya, cuman sekarang kecuali anaknya sudah, maksudnya itu yang maksudnya itu yang membadalkan anaknya oke. Ini Bu, benar itu ada benar juga Bu. Tapi dengan catatan lebih afdal ada keluarga yang membadalkannya berangkat haji dengan catatan dia sudah haji duluan. Kalau dia sudah haji duluan, boleh dia membadalkan haji.
Tapi kalau dia belum berangkat haji, nak membadal haji, itu dah baca ya. Benar bu, bagusnya keluarga dewek yang membadalkannya dengan catatan dia sudah berangkat haji. Itu satu. Kalau dikatakan yang mana yang lebih bagus, dekat ke baik dengan haji, cuma karena dia dalam konteks dia kepengen nak haji dan sampean, maka tugas ahli warisnya bagusnya sampai ke niat bagusnya. Nah kalau masalah korban, yang mana lebih bagus lemak korbannya keluarga yang sudah meninggal apa sedekah? Afdalnya sedekah jariyah, karena sedekah jariyah tidak putus-putus. Apa yang baca dia di masjid, di majelis ta'lim, di musola, apa batu, apa koran, apa semen, apa keramik, apa yang dibutuhkan, apa mihrab dan lain sebagainya, itu pahalanya terus ngalir, tidak sudah-sudahnya. Beda dengan korban, cuma sebatas korban itulah memang besar pahalanya, tapi tidak selama-lamanya, kecuali dia wasiat. Kalau dia wasiat tadi, maka tunaikan, korbankan. Kalau ada wasiat, kalau saran kami, afdalnya sedekah jariyah. Nah pertanyaan yang kedua tadi itu tidak saran kan? Apa sih korbannya tadi? Bener lah ya? Sekolahnya apa tadi? Oh ya bener lah, itulah ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban, kita mampu. Nabi setiap tahun berkorban. Kita setiap tahun kadang-kadang berkorban, kadang-kadang tidak berkorban. Cuman yang paling sering ini kita ini korban perasaan. Korban perasaan. Perasaan nak berkorban, tidak berkorban. Berarti dapat lagi korban. Ketika kita berkorban, kita mampu, dan ada keluarga kita yang mampu juga berkorban, kemudian kita tidak berkorban, maka itu sudah menggugurkan kesunahan kifayah kita untuk berkorban. Dengan catatan ada keluarga salah satunya yang berkorban. Ya, dulu sekalian. Tapi kalau dalam satu keluarga itu ada terkategori orang yang mampu tidak berkorban, maka bisa dihukumkan satu keluarga itu berdosa. Ya, dari dari kakaknya, dari adiknya, atau dari siapanya yang tidak, dia padahal mereka mampu, tapi sikap pun tidak ada yang berkorban, maka itu pacak dihukumkan di kategori Nabi, dibenci oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tidak senang. Kemudian kalau melempar jumroh itu tidak termasuk rukun di dalam ibadah haji. Ya, melempar jumroh itu tidak termasuk rukun, tapi di situ memang termasuk rangkaian amal ibadah ketika kita menunaikan ibadah haji.
Kita juga mengambil itu tidak tahu kena apa tidak. Tapi kita sudah baik kena di situ terus ketika kita tidak mampu melempar jumroh dengan sebab keterbatasan usia, dengan sebab uzur, kita lupa sama uang, kemudian tidak dilakukan dengan sebab apa? Lupa. Dengan sebab dia lupa misalnya, yang kita upah tadi lupa, dosanya tanggunglah yang kita tidak tolong tadi dosanya. Dosanya ditanggung dengan uang yang tidak melakukan atas apa yang telah kita titipkan, amanahkan kepada uang tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana hukumnya hajinya? Sah. Inti haji itu wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai tertib. Itu inti haji. Yang penting kita jangan melanggar. Kalau melanggar, yaitu kedendam. Seperti tadi misalnya, dia sudah ada melempar jumroh dengan sebab lupa, tapi bukan dosa sengajaan. Kita ni nak bayar uang, cuma uangnya juga lupa. Nah, kebalik juga. Yang dititipkan tadi, yang tidak tolong tadi dia baca lupa, mana dia baca lupa? Bagaimana hukum hajinya tetap sah? Hajinya tetap sah, tapi situ akan lebih baik lagi kalau dia juga melempar jumratul ula, wusta dan aqabah, karena itu termasuk rangkaian dalam ibadah haji. Tapi tetap sah haji. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada dam ya Ustaz ya? Oh, dam. Ya, ada damnya. Iya, yang lupa itu tanggungan dia. Iya, karena kita lupa sudah. Kita menjawab yang uang tadi yang kita jauh upah tadi tidak dilakukan, dia yang kenanya. Balik ke dia. Jadi kita harus lepas. Tapi kalau itu ragu, kalau ibu-ibu ragu, sebenarnya tidak apa-apa sih, tidak ada masalah. Karena kita sudah bayar uang tadi, kecuali lupa tuh atas diri kita dewe, baru kita kena dam. Ya. Oh, hewan sembelihan. Ya, berapa rial kalau sekarang itu? Kalau kita 3 juta kambing, kalau sana lebih kurang 3 juta 4 jutaan itu damnya itu, Bu. Tapi sah. Kalau tidak ada bayarkan, puasa. Ya puasa. Tergantung, kalau cuma sekedar itu tidak ada payungnya. Itu tuh sebenarnya yang nanggungnya yang dibuat amanah itu. Yang nanggungnya yang diamanah itu dia nanggungnya itu, dia tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah Ta'ala kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'adada ar-ramir rafiq. Salatan tarzuqana biha min ahli taufiq. وتبلغنا الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب البيت الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب المشعر الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب الركن والمقام، أبلغ تحية منا السلام. اللهم ارزقنا ويسر لنا زيارة مكة والمدينة في كل شهر وفي كل سنة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار. اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله، واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولزوجتنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأساتذتنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.